Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh anak-anak ibu yang ada di rumah. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran online ini. Karena pembelajaran kita belum bisa kita lakukan secara tatap muka langsung ya nak, karena kita masih dalam kondisi pandemi corona. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu ya nak. Kemudian pada siang hari ini Ibu berkesempatan melanjutkan lagi pembelajaran mengenai seni budaya untuk kelas 7, yaitu tentang menggambar ragam hias. Untuk yang bab pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Untuk bab 2-nya yang akan kita bahas yaitu tentang menggambar ragam hias. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, kalian bisa lihat di situ tentang peta kompetensi pembelajaran ya nak. Yang pertama yaitu menggambar ragam hias. Pengertiannya, pengertian menggambar ragam hias, kemudian motif ragam hias, dilanjutkan dengan pola susunan ragam hias, kemudian teknik atau prosedur menggambar ragam hias, dan yang terakhir adalah alat dan bahan menggambar ragam hias. Nah, inilah nak peta kompetensi pembelajaran ya yang akan kita pelajari dalam bab 2 tentang menggambar ragam hias ya. Ini adalah ada 5 hal ya, 5 materi yang akan kita bahas di sini ya. Nah, selanjutnya yaitu kita mengupas satu persatu ya mengenai pengertian menggambar ragam hias. Di bab 1 sudah Ibu sampaikan tentang definisi menggambar, yaitu bisa kalian lihat lagi, bisa kalian ingat lagi, adalah suatu kegiatan yang membutuhkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan serta dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar menggunakan alat atau bahan tertentu. Itulah menggambar. Dan apa pengertian ragam hias Ibu? Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya, kerajinan atau kesenian. Jadi dari 2 definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Apa itu menggambar ragam hias? Menggambar ragam hias adalah suatu kegiatan yang membutuhkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang membentuk suatu dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian ya, dengan menggunakan alat atau bahan tertentu. Itulah definisi dari menggambar ragam hias. Sudah paham anak-anak ibu semua? Baiklah, kita lanjutkan ya nak. Setelah mengetahui tentang definisi menggambar ragam hias, materi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai motif ragam hias ya. Kalian bisa lihat di situ motif ragam hias. Ada 4 ya nak. Di situ ada motif ragam hias flora atau vegetal, motif ragam hias fauna atau animal, motif ragam hias figuratif, dan motif ragam hias geometris ya. Bisa kalian lihat di situ. Selanjutnya nak, kita kupas satu-satu ya mengenai motif ragam hias. Yang pertama yaitu motif ragam hias flora atau vegetal. Bisa kalian lihat di gambar tampilan itu ya, bagaimana penjelasan ibu. Ragam hias flora atau vegetal adalah sebuah desain atau pola tumbuhan yang dijadikan menjadi objek motif untuk kerajinan tangan atau karya seni lainnya. Ragam hias flora biasanya digunakan untuk pola kain batik, guci atau pot bunga, dan kain-kain yang menjadi karya seni. Nah, contohnya ada di gambar tersebut. Coba kalian perhatikan. Motif ragam hias berikutnya yaitu tentang pola ragam hias fauna atau animal, adalah sebuah desain atau pola hewan yang dijadikan menjadi objek motif untuk kerajinan tangan dan karya seni lainnya. Nah, contohnya ada ya di gambar tersebut. Coba kalian perhatikan, coba kalian lihat ya. Pola ragam hias berikutnya yaitu pola ragam hias geometris. Apa itu? Pola ragam hias yang menggunakan beraneka ragam unsur-unsur garis seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan berbagai bidang seperti segi empat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk lainnya sebagai motif bentuk dasarnya. Nah, contohnya ada di tampilan tersebut ya nak, kalian bisa lihat.
Oke nak, selanjutnya pola ragam hias yang akan kita bahas adalah mengenai pola ragam hias figuratif. Adalah bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Nah, contohnya bisa kalian lihat di tampilan tersebut ya nak. Itu contoh gambarnya. Silahkan disimak bersama-sama. Baiklah nak, materi selanjutnya yaitu mengenai pola susunan ragam hias. Ya, kalian bisa lihat pada bagian tersebut. Dari situlah kita dapat mengetahui pola atau susunan ragam hias. Nah, ada di situ ada pola persegi, pola zigzag, pola garis silang, pola segitiga, pola lingkaran, itu ada semuanya pada pola geometris ya nak, yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Kalian bisa melihat contoh gambarnya. Kembali lagi ke materi sebelum dari pola susunan ragam hias. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah mengenai teknik menggambar ragam hias. Oke, kita kupas satu-satu ya nak. Dari bagian tersebut dapat diketahui bahwa teknik menggambar ragam hias ada beberapa ya. Itu ada 6, coba perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, mempersiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang lain. Dan yang terakhir yaitu mewarnai gambar. Kalian bisa lihat ya jelas di bagian itu. Setelah kalian mempelajari mengenai teknik menggambar ragam hias, tentunya teknik ini bisa kita aplikasikan ke dalam motif ragam hias yang akan kita gambar ya nak. Untuk itu tadi diingatkan lagi bahwa motif ragam hias itu ada 4 ya nak. Motif apa saja itu? Motif flora, fauna, figuratif, dan geometris ya. Kita kupas satu-satu kembali. Oke, yang pertama adalah teknik menggambar ragam hias flora. Nah, itulah ada beberapa tekniknya. Bisa kalian lihat ya di situ. Oke, kita mulai langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, membuat pola dan bentuk flora yang diinginkan. Yang kedua, menyusun pola gambar yang telah dibuat hingga membentuk susunan tubuh flora. Yang ketiga, menebali gambar menggunakan alat penebal lainnya. Yang terakhir yaitu memperindah gambar dengan mewarnainya. Itulah ya langkah-langkah dari teknik menggambar flora. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teknik menggambar ragam hias fauna. Itu pun sama langkah-langkahnya. Begitu juga dengan teknik atau cara menggambar ragam hias figuratif dan ragam hias geometris, semuanya itu langkah-langkahnya sama ya nak. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar ragam hias. Dapat kita lihat di situ ada pensil gambar, pensil warna, krayon, pastel, cat poster, cat air, cat minyak, tinta bak. Kemudian ada alat-alat yang digunakan dalam menggambar antara lain jangka, mistar, dan palet. Inilah ya nak semua alat-alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar ragam hias. Baiklah nak, untuk materi pembelajaran seni budaya bab 2 untuk kelas 7 telah selesai mengenai menggambar ragam hias. Kalian bisa pelajari juga dalam buku paket kalian yang kalian dapatkan dari sekolah. Ibu berharap dengan pembelajaran kita siang hari ini mengenai materi menggambar ragam hias, kalian dapat paham dan kalian dapat mengerti ya nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap sehat, tetap semangat dalam belajar ya nak.